Halo, ketemu lagi dengan Vivi. Kali ini kita akan membahas kuliah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagi tips untuk teman-teman yang nonton video ini, khususnya yang masih mahasiswa, atau bahkan yang masih baru-baru berstatus mahasiswa. Oke, jadi video ini saya buat berdasarkan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik dari statistika yang masih kuliah, maupun dari adik-adik dari lembaga lain ya. Sering ditanya, Kak, apa sih tipsnya untuk tetap berlembaga, tetap ikut organisasi, tapi kita tetap bisa lulus cepat. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tips-tipsnya. Jadi silahkan dicermati, khusus kalian yang baru menyandang status mahasiswa. Karena tips ini saya lakukan mulai dari saya maba. Seperti itu. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan informasi jika Vivi mengupload video baru. Selain itu, teman-teman jangan lupa berikan like-nya maupun komentarnya, dan jangan lupa dibagikan juga ya kepada teman-temannya supaya lebih banyak orang yang menonton video ini. Cus, kita nonton video selanjutnya. Jadi sebelumnya saya mau sampaikan bahwa saya tidak cepat-cepat amat juga sih lulus kuliah. Begitupun juga tidak terlalu banyak organisasi yang saya ikuti. Cuma 2, yaitu organisasi yang ada di tingkat jurusan, sama 1 UKM. Itu aja, jadi tidak terlalu banyak amat. Tapi tidak apa-apa ya, aku bagi tipsnya, siapa tahu terinspirasi. Oke, jadi tips yang pertama itu adalah perbaiki niat. Perbaiki niat yang saya maksud adalah teman-teman memang dari awal sudah perbaiki niatnya untuk menyeimbangkan antara kuliah dan organisasi. Memang mau benar-benar memperbaiki proses di perkuliahan maupun di keorganisasiannya. Oke, selanjutnya tips yang kedua. Tips yang kedua itu adalah memperbaiki 3 semester awal. Nah, kenapa saya mengatakan 3 semester awal? Ini menurutnya saya ya, berdasarkan yang saya lihat kemarin, 3 semester awal itu pada saat saya kuliah adalah 3 semester yang memang keseluruhannya itu adalah mata kuliah dasar. Nah, setelahnya itu mata kuliah lanjutan yang kita yang ilmu dari 3 semester awal itu kita gunakan di mata kuliah tersebut. Jadi saya sarankan untuk perbaiki di 3 itu. Kalau bisa memang sangat-sangat bersemangat untuk dapat nilai A di setiap mata kuliah di 3 semester itu. Karena yakinnya saya, jika teman-teman memahami dengan baik semua mata kuliah di 3 semester awal ini, insya Allah mata kuliah di semester selanjutnya itu akan mudah teman-teman lewati. Oke, kemudian tips yang ketiga, mempercepat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan keorganisasian. Maksudnya bagaimana? Jadi sembari teman-teman memperbaiki 3 semester awal, teman-teman bisa kemudian mencari-cari informasi tentang lembaga kemahasiswaan jika teman-teman berminat berorganisasi yang di bawah naungan universitas. Tetapi jika teman-teman berkeinginan untuk tetap berorganisasi, tapi itu kayak organisasi-organisasi daerah ataukah organisasi-organisasi yang di luar kampus juga bisa. Intinya teman-teman memang sudah cari informasi. Tapi saya sarankan untuk salah satu organisasi yang teman-teman pilih adalah organisasi yang ada di kampus, yang dinaungi oleh kampus maksud saya. Nah, setelah teman-teman melihat, jadi teman-teman bisa mempercepat, saya ingin masuk di organisasi ini karena minat saya seperti ini. Nah, tapi baiknya sebenarnya kalau di jurusan statistika itu teman-teman sudah diwadahi lebih awal untuk mengenal yang namanya kegiatan keorganisasian melalui latihan dasar kepemimpinan tingkat 1 seperti itu. Jadi sarannya saya, teman-teman jangan menolak jika teman-teman diwadahi. Kalaupun tidak ada wadah, teman-teman yang cari sendiri, teman-teman yang temukan organisasinya dan kemudian daftarlah ke organisasi tersebut. Tips yang keempat itu adalah membuat target. Nah, target yang saya maksud itu bukan hanya kuliahnya, tetapi juga target organisasi. Target kuliah yang saya maksud misalkan seperti ini.
ini juga bagusnya kalau di jurusan statistika, karena kalau di jurusan statistika kita diarahkan dari awal kita mulai kuliah itu kita sudah mampu memprediksikan, sudah mampu merencanakan, bukan memprediksi ya, merencanakan mata kuliah yang ingin kita program sampai kita lulus, sampai penyusunan skripsi lah intinya. Jadi dengan adanya KRSA ini teman-teman bisa menargetkan seperti ini. Oh, karena semester awal itu saya hanya bisa hanya bisa program sekian SKS. Jadi nanti semester ini saya akan program segini SKS, sehingga terarah teman-teman pemilihan mata kuliah, jumlah SKS-nya, sehingga dengan terarahnya itu teman-teman bisa membuat kegiatan-kegiatan lain dengan menyeimbangkan yang telah teman-teman susun di target akademiknya ini. Nah, kalau di organisasi kan misalkan nanti di semester 3 saya sudah bisa ikut sekian kepanitiaan, ataukah teman-teman sudah menargetkan saya sudah bisa mengikuti menjadi pengurus harian misalkan di lembaga di semester ini, atau sampai mentok teman-teman pokoknya semester 8 saya sudah menutup semua tawaran untuk menjadi pengurus atau menjadi panitia misalnya. Kalau mau syaratnya harus menjadi mahasiswa, karena teman-teman sudah menyesuaikan tadi dengan rencana perkuliahannya. Seperti itu. Jadi itu target yang saya maksud. Jadi jika teman-teman memperjelas targetnya, otomatis teman-teman tidak akan kewalahan dalam menghadapi kegiatan-kegiatannya. Misalkan teman-teman menargetkan di semester 6 teman-teman ingin menjadi pengurus harian di suatu lembaga, teman-teman di akademiknya menargetkan saya program 20 SKS saja atau 19 SKS saja, seperti itu. Tips yang kelima, nah jadi teman-teman setelah punya target, punya sudah punya keinginan untuk masuk di lembaga ini. Nah, apa sih yang dibutuhkan selanjutnya? Yaitu teman-teman mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak berfaedah. Karena maaf, motor ayam banyak ya. Karena jika teman-teman masih ingin melakukan anfaedah itu, teman-teman susah akan ada ayam lagi. Teman-teman akan susah untuk menyeimbangkan kedua ini. Jadi kalau teman-teman sudah sibuk di organisasi, juga sibuk di mata kuliah, tapi tetap mau ikut kegiatan-kegiatan yang tidak berfaedah. Jadi kalau sarannya saya, silahkan dikurangi. Maaf ya, banyak sekali ayam. Silahkan dikurangi kegiatan-kegiatan berfaedahnya. Fokus dalam kegiatan kelembagaan maupun kegiatan akademiknya teman-teman yang sudah teman-teman rencanakan dan targetkan. Seimbangkan antara kuliah maupun organisasinya. Jadi teman-teman setelah memilih organisasi dan kuliahnya, ya seimbangkan dengan cara melihat skala prioritas. Skala prioritas yang saya maksud itu bukan berarti pokoknya kalau kuliah terus, kalau organisasi terus, tidak ya. Jadi skala prioritas yang saya maksud itu dalam keadaannya teman-teman pada saat itu. Misalkan teman-teman dihadapkan dengan ujian di UTS misalnya, dengan teman-teman berkegiatan kepanitiaan, tetapi kegiatan panitiaannya masih bisa ditinggalkan, maka teman-teman bisa meninggalkan kegiatan panitiaan dulu dengan memberikan meminta tolong kepada teman-teman yang lain, dan kemudian teman-teman masuk untuk ujian. Ataukah bisa berkebalikan, teman-teman harus menghadiri pertemuan dengan gubernur misalnya untuk mewakili organisasi, tapi teman-teman punya jadwal kuliah. Nah, komunikasikanlah dengan dosen untuk menghadiri kegiatan tersebut. Insya Allah jika alasan teman-teman masuk akal dan itu baik, tidak akan dilarang kok. Intinya teman-teman konfirmasi dan kemudian teman-teman punya alasan yang logis kenapa tidak masuk. Bangkan keduanya, tidak ada yang dituhankan, tidak ada yang dipertuhankan atau berkegiatan organisasi. Pokoknya kegiatan organisasi terus, kalau kuliah terus. Intinya manajemen waktunya teman-teman. Bagaimana menentukan skala prioritas dalam skala waktu tertentu. Jadi bukan keseluruhan, bukan ditentukan. Pokoknya kalau terbentur antara kuliah sama organisasi, harus pilih ke organisasi.
atau harus Kak pilih ke kuliah. Itu salah. Jadi kalau sarannya saya, teman-teman punya skala prioritas berdasarkan keadaan teman-teman pada saat itu. Seperti itu. Oke, itu saja. Jadi silahkan diambil jika memang bermanfaat. Saya ingin bilang seperti ini. Sebenarnya menjadi mahasiswa organisatoris itu bukan yang banyak organisasinya ya, tetapi mereka yang kemudian masuk berlembaga, masuk berorganisasi, dan mereka berproses di dalamnya. Karena teman-teman bakalan kesusahan jika teman-teman punya banyak pengalaman organisasi namanya saja, tetapi jika teman-teman dicek mengenai pengalaman tentang berorganisasinya tidak ada, ya sama saja dengan nol kan. Begitu. Jadi bisa jadi teman-teman punya banyak sekali sertifikat masuk di lembaga atau organisasi, tetapi teman-teman tidak pernah berproses. Teman-teman cuma memasukkan namanya teman-teman ke lembaga kemahasiswaan, kemudian tidak pernah ikut berkegiatan. Jadi itu sama saja dengan nol. Jadi saya sarankan hindari hal-hal seperti itu. Mungkin sekian video tips kali ini. Jika teman-teman menginginkan tips-tips yang lain, silahkan tulis di komentar. Jika saya punya pengetahuan tentang itu, insya Allah saya akan buatkan videonya. Jangan lupa berikan like sama komentarnya di kolom komentar, dan jangan lupa dibagikan ke teman-temannya yang lain supaya lebih banyak yang nonton ya. Terima kasih telah menonton sampai tahap ini. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.